Cross-culture understanding. Is it important to study? Hello everyone, how is life? Apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat ya dan berkati. Oke, di video kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat-sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Bukan hanya untuk kamu mahasiswa yang memprogram mata kuliah CCU atau Cross Culture Understanding, tetapi buat kamu yang sangat-sangat suka belajar bersama. Yeay! Well, kali ini saya akan membahas satu topik Cross Culture Understanding atau dalam bahasa Indonesianya lintas budaya. Jadi kita ini kan bangsa Indonesia yang memiliki beragam macam budaya. Kekayaan budaya kita seperti yang kita ketahui itu sangat-sangat melimpah. Nah, teman-teman tahu tidak? I don't know. Menurut sensus Badan Pusat Statistik, bahwa Indonesia itu memiliki kurang lebih 1.340 suku. Oh my God! Wow! Ada 13.000 pulau. Keren! Dan sekitar 300 etnik yang ada. Nice. Dan melalui CCU ini kita akan sama-sama mengenal, kita akan sama-sama memahami tentang budaya asing juga, khususnya budaya barat yang diwakili oleh negara Amerika dan negara Inggris. Nah, mata kuliah CCU ini diprogram oleh teman-teman kita mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Inggris. Mata kuliahnya wajib. Karena teman-teman mahasiswa yang kuliah di program studi pendidikan bahasa Inggris adalah calon-calon guru bahasa Inggris yang perlu tahu juga tentang budaya asing. Nah, kalau kita bisa memahami dengan baik, maka saya yakin kita akan menciptakan sebuah keselarasan kehidupan dan perdamaian dunia. Karena itu tadi, kita bisa memahami budaya orang lain. Nah, seperti contoh kita sebagai warga negara Indonesia memiliki banyak suku tadi ya, sekitar 1.340 suku yang ada baik di Pulau Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Nah, dari semua suku yang ada itu memiliki misalnya bentuk pernikahan yang berbeda, acara kematian, kemudian budaya spiritual, pakaian adat, bahasa, bahkan cara-cara yang tersimpel pun itu bisa menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat berbeda. One semester later. Nah, seringkali juga timbul masalah karena saking kita kayanya akan budaya, seringkali timbul masalah konflik antara suku ya, dan membuat tidak terciptanya keamanan. So, teman-teman, sangat perlu kita memahami CCU ini seperti apa sehingga kita mampu beradaptasi, kita mampu menghargai orang lain dalam bentuk buah pemikiran kita, dalam tindakan, sehingga melalui bahasa, tutur bahasa, melalui tindakan kita itu mencerminkan tenggang rasa. Sebenarnya budaya itu apa sih? Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Budaya secara umum adalah hasil dari rasa, hasil dari karsa manusia yang turun-temurun menjadi suatu pandangan kehidupan suatu bangsa. Budaya adalah sesuatu yang ditularkan secara turun-temurun dan menjadi landasan bagi pemiliknya. Sehingga setiap orang memiliki budayanya masing-masing. Belajar CCU ini membuat kita semakin bisa belajar menghargai, belajar menghormati, kemudian juga belajar bersikap yang baik kepada orang lain, belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baru.
Dan CCU secara tidak langsung mengajarkan kita untuk memahami bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang sangat indah. Wow. Nah, melalui mata kuliah CCU ini akan membuat kita terkagum-kagum oleh kayanya budaya yang ada di muka bumi ini tanpa menghilangkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Wow, amazing. Jadi sangat jelas ya teman-teman. Saya akan minum dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh kecil di budaya kita ya. Minum dari botol minum seperti ini di tempat umum itu tidak menjadi sesuatu masalah. Tetapi di beberapa tempat mungkin saja minum langsung dari botol minum itu tidak sopan. Ada beberapa tempat di muka bumi ini yang ketika kita minum harus menyediakan sebuah gelas, kemudian air dalam botol minuman ini kita tuang lalu minum. Oke, lanjut. Nah, apa yang perlu kita pahami dalam CCU? Ada 3 istilah-istilah pokok yang penting dalam CCU yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama adalah budaya. Budaya terbagi menjadi bangsa, suku, dan agama yang menghasilkan misalnya bahasa umum, gaya komunikasi, kemudian adat, kepercayaan, sikap, dan nilai. Budaya lebih dari sekedar seni, musik, sastra, makanan, dan lain-lain. Budaya juga melingkupi pola interaksi manusia yang tersembunyi, ekspresi, nilai, titik pandang yang orang bagi dalam sebuah budaya. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi melalui tindakan verbal, non-verbal, tanda, dan simbol. Yang ketiga, bahasa. Nah, bahasa ini sebuah metode komunikasi baik secara lisan, kemudian tulisan, kemudian gerak tubuh, penggunaan kata-kata yang memiliki arti dalam cara yang telah disepakati bersama. Adapun prinsip-prinsip dalam memahami CCU atau lintas budaya. Yang pertama, budaya tidak terdiri dari aturan-aturan yang keras dan pasti seperti aturan-aturan dalam mempelajari bahasa. Perlu teman-teman ketahui bahwa anggota dalam suatu budaya tidak harus mengikuti aturan yang ada. Yang kedua, generalisasi budaya itu sangat berbeda dengan stereotip. Generalisasi budaya merupakan pandangan umum dari suatu tingkah laku budaya dalam suatu kelompok. Tidak menilai bahwa setiap individu itu memiliki sifat yang sama dengan kebanyakan anggota yang lain. Nah, kalau stereotip itu adalah merupakan penilaian dari suatu perilaku budaya oleh sekelompok budaya lain secara berlebihan yang menganggap bahwa semua anggota dari sebuah kelompok itu melakukan hal yang sama dan biasanya adalah hal yang negatif. Yang ketiga, tidak ada kebenaran yang absolut atau kesalahan absolut dalam budaya. Yang ada adalah perbedaan budaya, di mana budaya yang yang sesuai untuk kelompok yang satu itu berbeda dengan kelompok yang lain. Yang keempat, memberikan contoh pola budaya di seluruh dunia. Yang kelima, budaya menjelaskan secara keseluruhan, bukan menjelaskan secara individu. Yang keenam, CCU sangat baik untuk menekan adanya perbedaan atau persamaan antara satu budaya dengan budaya yang lainnya, sehingga menempatkan seseorang pada posisi yang netral. Yang ketujuh, yang paling terakhir, dengan mempelajari CCU kita menjadi orang yang memiliki pemahaman yang baik dan benar, sehingga ketika kita masuk dalam sebuah lingkungan yang baru atau kelompok budaya yang lain, kita tidak berburuk sangka. Nah, kita sudah sama-sama mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari CCU ini.
Dan kita juga sudah ketahui bersama ada istilah-istilah pokok dalam CCU dan prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui bersama dalam cross culture understanding. Jadi teman-teman, sampai di sini video kali ini, dan saya berharap video tentang betapa pentingnya kita mempelajari CCU ini bisa menjadi satu referensi buat teman-teman, menjadi satu ilmu yang baru buat teman-teman, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjaga perdamaian lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara, lingkungan secara global tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.